يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع، منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، أخرج الناس من الظلمات إلى النور، علمهم من جهالة وأخرجهم من الضلالة بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا بسنته، أمتنا على ملته، احشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Hurriyah Kampus IPB Darmada, azan ya Allah wa iyyakum, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa menyambut seruan yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ma'asyiral muslimin, Sivitas Akademika IPB University, salawat dan salam tak lupa pula kita perbanyak, kita basahi lidah-lidah kita kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang kita meyakini bahwasanya sallallahu alaihi wasallam ada risalah wa balagha risalah, wajahada fillahi haqqa addal amanah, wajahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ajma'in ya rabbal alamin. Kita masih berada di bulan Syawal. Tadi disebutkan oleh MC. Sekarang mungkin Jumat yang ketiga, tanggal 20-an. Kurang lebih 10 hari lagi atau kurang lebih sepekan lagi bulan Syawal akan selesai. Kita akan masuk di bulan Zulqa'dah
kemudian bulan Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah yang dikatakan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Saat ini Kerajaan Saudi dan juga seluruh jamaah haji mempersiapkan diri untuk menyambut atau untuk melaksanakan syiar Islam, yaitu Al-Hajj, melaksanakan ibadah haji. Bulan Syawal sudah mau usai. Bulan Syawal tinggal 1 pekan lagi. Maka bersyukurlah yang sudah melaksanakan ibadah puasa sunnah 6 hari. Bagi yang belum selesai tinggal sepekan lagi. Mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah setelah bulan Ramadan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan ketika Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala membaca ayat Allah yang berbunyi, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Apa kata beliau? Kata beliau rahimahullah taala, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Farzuqnal istiqamah. Bersyukur mereka-mereka hamba-hamba Allah yang terus semangat untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Bersyukur hamba-hamba Allah yang terus membuka Al-Quran, membaca tilawah Al-Quran. Bersyukur hamba-hamba Allah yang terus beribadah sebaik-baiknya kepada Allah meskipun sudah tidak lagi di bulan Ramadan. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan ialah Allah yang kita sembah di bulan Syawal dan bulan-bulan lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Hurriyah rahimakumullah. Tema khutbah singkat adalah tentang apa yang dikatakan bagaimana kita melindungi diri dari perkara-perkara yang dapat merusak akidah Islam, akidah seorang muslim. Kita mengetahui dalam ajaran agama Islam salah satu pokok fondasi yang bagaimana dulu Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun, menata ketika beliau berada di Mekah berdakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, dengan bukti-bukti, sehingga tidak ada lagi keraguan, sehingga menjadi sebuah ikatan yang kuat. Akidah memiliki akar yang sama dengan aqadah, ikatan. Sebuah ikatan yang kuat, keyakinan yang kuat. Karena apa? Didasari oleh al-burhanul qati', didasari oleh bukti-bukti, dan Allah menunjukkan kepada kita dalil-dalil, bukti-bukti kebesaran, eksistensi kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bisa menyaksikan saat ini, kita bisa lihat, mengkaji, membaca kalamullah Subhanahu wa taala yang penuh dengan bukti-bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada agama kita ini. Akidah juga disebut dalam kajian para ulama rahimahumullah taala dengan kajian ilmu tauhid, dengan kajian fiqhul akbar. Fiqhul akbar, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala punya buku yang namanya Al-Fiqhul Akbar. Akidah adalah juga usuluddin, pokok-pokok agama yang kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam keyakinan kita terhadap akidah ini. Meskipun demikian, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, kita tahu kehidupan ini adalah penuh dengan ujian dan cobaan. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka akidah yang harusnya kuat, yang harusnya kokoh dalam kenyataannya ataupun di dalam realitasnya, ada tantangan, godaan-godaan, perkara-perkara yang dapat merusak, menghancurkan akidah tersebut. Dan ini adalah sebuah keniscayaan untuk menguji apakah kita benar-benar radina billahi rabba wa bil islam din. Al-Ustaz Dr. Mustafa Al-Khim dan Syekh Muhyiddin Mistur rahimahullah ta'ala hafizahumullah ta'ala wa ra'ah dalam bukunya Al-Aqidah Islamiyah menyebutkan minimal ada 3 perkara, 3 hal yang dapat merusak, menghancurkan akidah seorang muslim. 3 perkara tersebut, yang pertama yang dikatakan ar-riddah, murtad, keluar dari agama Islam.
Dan ini kita lihat dalam sirah an-nabawiyah, sirah para sahabat ridwanullah alaihim. Bagaimana salah satu tantangan yang dihadapi oleh Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, di awal-awal masa kepemimpinannya adalah fenomena orang-orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Kalau di zaman sahabat Abu Bakar ada, kira-kira di zaman kita ada? Tidak menutup kemungkinan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min hadzal musibah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Man baddala dinahu faqtuluh. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Benar, Islam tidak ada paksaan, tapi Anda kalau sudah masuk Islam, Anda harus ngerti konsekuensi seorang yang beriman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, serius, yakin, sungguh-sungguh, benar-benar, jangan main-main. Maka kalau ada orang yang al-murtadun, maka dulu Khalifah Rasulullah memeranginya, membunuhnya. Kenapa? Karena ini menjadi penyakit, karena ini menjadi virus, karena ini dapat menular, merusak, merongrong eksistensi daripada umat Islam. Shadaqa Rasulullah hina qala man baddala dinahu faqtuluh. Salah yang disebutkan dalam riwayat hadis, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdas salas. Salah satunya adalah at-tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Penyakit yang kedua asyirku billah. Na'udzubillahi minasyirk. Daripada dia iman kepada Allah, tapi keimanan tersebut dikotori dengan kesyirikan, masih percaya hal-hal yang dikatakan dapat mendatangkan manfaat, kebaikan dan kemudaratan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal al-khair wasyarr semuanya adalah gara-gara ada ketetapan Allah, al-iman bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Ketika masih percaya yang berhubungan dengan apakah mitos-mitos, apakah yang disebut dengan kepercayaan-kepercayaan dan semisalnya. Penyakit yang ketiga yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar dilindungi. Tadi yang pertama adalah murtad, yang kedua adalah syirik, yang ketiga adalah al-kufr, yang kafir. Jika orang murtad benar-benar keluar, jika orang syirik dia kagak keluar tapi dia mengotori dan bisa jadi akhirnya keluar kepada Allah, kafir. Ini juga adalah dia bagaimana dia di dalam kehidupannya seorang tersebut mengingkari, menolak, kemudian meninggalkan. Dia dikatakan misalnya kewajiban seorang hamba Allah adalah melaksanakan rukun Islam, dia yakini rukun iman, tapi dalam kehidupannya dia mengingkari, menolak al-kufru, dan ini merusak akidah dan ini merusak keyakinannya. Ketahuilah jamaah, yang ketiganya disebabkan 2-3 penyakit tersebut. Apakah al-riddah? Yang pertama yang murtad, syirik dan kekafir, dipahami keduanya itu gara-gara 2 penyakit yang menjangkit ataupun 2 penyebab yang disebut para ulama dengan istilah asyahawat wasyubuhat. Syahwat nafsu ataupun syubuhat rancu. Syahwat gara-gara dia miskin pengen kaya, kemudian gara-gara itu digadaikan agamanya. Gara-gara dia kebutuhan sehingga dia langgar aturan-aturan Allah. Syahwat gara-gara dia pengen harta, tahta, wanita, kedudukan, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dilanggar gara-gara syahwat. Syubhat yang dikatakan gara-gara pemikirannya yang menyimpang, pemikirannya, pemahamannya yang rancu, kerancuan dalam pola pikirnya tersebut sehingga menimbulkan keraguan, syubhat dalam dirinya sehingga dia melanggar, bahkan bisa jadi dia tadi murtad, dia syirik dan dia kufur kepada akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita biar terlindung daripada asyahawat dan syubhat? Para ulama rahimahumullah ta'ala berdasarkan pemahaman dari teks-teks Al-Quran, hadis-hadis Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal, minimal 3 dan mungkin banyak tergantung kondisi, tapi yang mudah minimal bagaimana kita bisa melindungi diri dari godaan syahwat dan syubhat tersebut. Pertama, jangan pernah bosan kita untuk doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering diajarkan doa dari Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit, ya muqallibal qulub tsabbit. Jangan pernah bosan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan dibalikin.
Allahumma inna na'udzubika minal khawri ba'dal kawri, dalam sebuah riwayat. Bagaimana kita berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah dapat petunjuk. Kita berlindung kepada Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Yang kedua, yang berhubungan dengan kalau syubhat, kalau syahwat, maka obatnya, kata para ulama, syahwat, obatnya kita lawan dengan sabar. Kita lawan dengan sabar. Ini ada keinginan untuk memenuhi ataupun gara-gara nafsu, tahta, harta, wanita dan yang lainnya, syahwat tersebut. Kemudian karena itu harus mengorbankan keyakinan kita, akidah kita kepada Allah, maka kita berlindung kepada Allah. Sabar, sabar. Kalaupun yang ketiga yang dikatakan obat biar kita membentengi diri dari syubhat, dipahami dari firman Allah di dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tawassaw bis sabr untuk menangkal kita dari fitnah syahwat, wa tawassaw bil haqqi agar kita terhindar daripada fitnah syubhat. Inna afdalal kalami kalamullahi al-malikil mannan wa bihadihi wa biqawli yahtadil muhtadun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qultu ma sami'tum fastaghfirullah wa astaghfirullahal 'azim fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, asyukru ala taufiqi wa imtinanih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa khillanihi wa man iqtafa atharu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi al-mudhnibati bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ala wa sallu ala nabiyyikum kama amarakum rabbukum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. واشركنا وادخلنا معهم برحمتك ومنك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الاستقامة بعد رمضان، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الاستقامة بعد رمضان على الطاعة واجتناب المعصية. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام،
يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي